Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan transformasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul Ma'arif, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031171760. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 1 Pekalongan pada kelas 5 dengan tema lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon bimbingan dan arahannya Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbal Alamin. Hari ini pelajaran pendidikan agama Islam. Yang memimpin doa dan lagu-lagu nasional silakan berdiri. Mas Syarif silakan maju ke depan sini biar enggak disorot. Nah. Dua. Tiga. Kota kenang-kenangan sudah silakan duduk kembali, Sarif. Terima kasih untuk Mas Sarif sudah memimpin yel-yel dan lagu nasional. Saya absen terlebih dahulu ya. Yang saya panggil mengucapkan kehadiran, hadir gitu ya. Adelia, Ahmad Faik, Ahmad Hanan Zaki,
Anjasmara, Beni, Fatmanadin, Helmi, Jingga, Danis, Firza. Mana Firza? Oh itu. Nadia, Raihan, Salma, Selfie, Syarif, Syifa, Yoga. Hadir semuanya ya, tidak ada yang absen. Kita akan mengawali pelajaran hari ini. Kita awali dengan membaca surat-surat pendek. Nanti surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, sama surat Al-Fatihah. Nanti dipimpin langsung sama Pak Guru bareng-bareng. Ya, semuanya siap? Siap. Kita mulai dengan surat Al-Ikhlas. Bismillah. Qul huwallahu Allahus samad lam wa lam yakul lahu. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnati wan nas. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anak. Sebelum melakukan pembelajaran tentang tema lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mengulas kembali materi sebelumnya, yaitu tentang surat Al-Ma'un. Ada berapa ayat surat Al-Ma'un? Berapa ayat? 7 ayat. Al-Ma'un artinya apa? Barang-barang yang berguna. Hafal semua ya surat Al-Ma'un ya. Itu tentang surat Al-Ma'un, turunnya di kota Makkah. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang nama-nama Allah, dan tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is dengan benar. Ada 5 Asmaul Husna yang kita pelajari pada hari ini di kelas 5 ya. Di hari ini kelas 5 mempelajari 5: Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang kedua, tujuan pembelajarannya mengungkap nilai-nilai akhlak terpuji dan sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna 5 tadi. Asmaul Husna 5 itu nanti ada akhlak terpujinya ya. Kita akan mengupas itu. Yang ketiga, peserta bidik mampu membuat tulisan indah. Tulisan indah Arab itu kayak kaligrafi yang indah. Mampu menulis Arab Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Begitu ya tujuan pembelajarannya. Pertanyaannya,
untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, satu, mengapa manusia menggunakan nama-nama yang bagus? Kenapa manusia mempunyai nama terus bagus namanya, tidak namanya yang jelek-jelek? Pasti manusia tidak mau diberi nama yang jelek, kira? Nah, nama yang bagus itu apa? Apa makna nama yang dimiliki siswa? Contohnya siapa? Namanya Mas Syarif. Artinya apa Mas Syarif? Tahu tidak? Bijaksana, betul. Masa anak-anak diberi nama oleh orang tua itu sebagai doa. Ada yang Muhammad, siapa? Ali, kan gitu. Itu Muhammad mau menyanjungkan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya seperti itu. Terus lalu dihubungkan nama-nama itu dengan sifat yang baik. Sifat yang baik di tadi Syarif, bijaksana. Kadang ada yang tambahin Muhammad Syarif. Oh, Nabi Muhammad itu bijaksana. Nah, seperti itu ya, nama-nama yang baik. Lanjut kita. Lanjut kita. Yang materi yang kita bahas hari ini 5 saja. Tidak ada 6, tidak ada 7. 5. Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Mumit, Al-Ba'is, Al-Muhyi. Ulangi lagi. Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Mumit, Al-Ba'is. 5. Kita akan mempelajari itu. Yang pertama, sebelum mengupas 5 tadi, ada gambar 2 gambar. Yang pertama gambar apa ini? Menyambut kehadiran bayi. Itu bayi lahir. Kan disambut dengan, ada yang lahir bayi itu menangis? Ada. Ada yang bayinya lahir itu ketawa? Tidak ada. Yang menunggui itu yang ketawa, bahagia, kira? Yang menyambut kehadiran bayi dengan bahagia. Yang kedua, gambar yang kedua, sholat jenazah. Ketika orang meninggal dunia disolati, pasti ada kekhawatiran. Orang itu kalau ada yang hidup, pasti ada yang mati. Hewan ya hidup, ya mati. Tumbuhan yang hidup dan mati. Barang yang keras, batu, itu ya nanti ada yang masih membatu dan bisa hancur. Nah, itu ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua gambar ini maksud ya? Oke, lanjut. Kenal enggak dengan nama-nama Allah? Kenal tidak? Apa? Asmaul Husna. Apakah kalian sudah hafal? Ada yang sudah hafal, ada yang belum? Ada berapa Asmaul Husna? 99 yang setiap hari kalian baca bersama-sama teman-temannya, yaitu. Selanjutnya, materi mengenal nama-nama Allah melalui Asmaul Husna. Allah adalah sumber kebaikan bagi manusia. Dengan kekuasaan Allah, manusia hidup dan mati dengan kekuasaan Allah. Orang hidup itu ya kekuasaan Allah, orang mati kekuasaannya Allah. Itu akan menjadi sumber bukti kekuasaannya yang kita wajib imani atau yakini. Kalau kalian yakin iman kepada Allah, kalian harus yakin adanya Allah berkuasa menghidupkan orang dan mematikan orang, menghidupkan tumbuhan, mematikan tumbuhan. Allah adalah Tuhan semesta alam, Tuhan semuanya yang ada di alam semesta. Tuhannya manusia, Tuhannya hewan, tumbuhan. Allah seluruh alam semesta, Tuhannya air, yo Tuhan. Air laut itu bertasbih terus, hewan di laut bertasbih terus. Arti Asmaul Husna. Wes,
Sudah tahu Asmaul Husna, ya. Artinya adalah secara bahasa nama-nama Allah. Asmaul Husna artinya nama-nama yang indah dan baik, ya. Kan secara istilah yaitu nama-nama yang baik yang dimiliki Allah, tidak dimiliki orang, tidak dimiliki malaikat, tidak dimiliki yang lain, hanya Allah. 99, tidak 100, 99. Yang pertama, pada kelas 5 hari ini kita mempelajari Asmaul Husna Al-Qawiyyu yang artinya maha kuat, atau juga yang maha memiliki kekuatan. Allah zat yang tidak ditimpa kelemahan, tidak mempunyai kelemahan, kuat. Allah maha kuat, yang paling kuat dari semua yang ada di langit dan di bumi. Allah yang paling kuat, Allah yang menciptakan kekuatan, Allah yang paling kuat. Contohnya kalian itu bisa sehat kuat. Mengangkat beban batu itu ada yang kuat, ada yang tidak kuat, padahal batunya sama. Nah, kekuatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya. Terus kamu kuat untuk mengingat pelajaran. Nah, itu Allah yang memberikan keingatan. Yang keingatan lebih kuat. Ada yang ingatannya lemah. Nah, itu segitu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Qayyum. Artinya berdiri sendiri. Allah itu tidak ada yang menciptakan. Allah bersifat qayyum, berarti Allah zat yang maha mandiri. Mandiri, tidak dibantu-bantu, tidak bergantung kepada makhluknya, tidak bergantung kepada orang ataupun manusia ataupun hewan ataupun malaikat, jin dan sebagainya. Tidak bergantung. Hanya Allah yang mempunyai kemandirian, merupakan wujud keagungan dan kekuasaan Allah. Allah satu, mandiri, berdiri sendiri. Kalau ada contohnya Kang buat manusia, mandiri berarti mengerjakan sesuatu sendiri, tepat waktu, terus berintegritas, tidak mau mengandalkan orang lain. Yang ketiga, Al-Muhyi. Al-Muhyi, maha hidup. Allah memiliki sifat Al-Muhyi, berarti Allah maha hidup. Kehidupan Allah kekal dan tidak akan pernah berakhir. Allah hidup tapi tidak akan mati. Semua ciptaan Allah akan mati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk yang terakhir mati adalah malaikat pencabut nyawa. Semuanya sudah dicabut, tinggal malaikat tersebut terus dicabut sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah mempunyai kekuasaan menciptakan yaitu yang namanya alam akhirat. Alam akhirat yang ada surga, neraka, terus perhitungan amal baik dan buruk. Nah, itu semuanya kekuasaan Allah. Maha hidup, tidak akan mati. Yang keempat, Al-Mumit. Ini kebalikan maha hidup. Al-Mumit, maha mematikan. Allah tidak mati, tapi bisa mematikan atau menghilangkan nyawa atau menghilangkan rasa malasmu. Kalian belajar, ya enggak? Belajar, lagi semangatnya belajar, lalu nanti tiba-tiba perasaannya malas, capek, jenuh. Nah, itu perasaan yang diberikan oleh Allah, mematikan rasa cinta kalian terhadap belajar. Itu caranya seperti itu. Allah yang maha mengetahui. Yang lima, yang terakhir, Al-Ba'id, membangkitkan. Hidup, mati, terus lalu dibangkitkan.
Allah yang akan membangkitkan semua dari alam kubur. Manusia meninggal dunia nanti dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur kepada alam mahsyar, terus dihitung amalnya, nanti tinggal masuk ke neraka atau masuk ke surga. Pernahkah kalian merasa kehilangan motivasi? Motivasiku keinginan yang bagus. Kalau lomba mau menang, nah itu motivasi. Sehingga merasa malas belajar. Kalian punya rasa malas belajar? Tiba-tiba dari rumah capek, Pak. Malas belajar. Nah itu. Namun, tiba-tiba terasa memiliki semangat. Setelah meminum air seteguk, 2 teguk, semangat kembali untuk belajar. Nah itu namanya al-ba'id. Allah membangkitkan rasa malasmu menjadi semangat untuk belajar. Begitu ya, paham? Tumbuhan kalau mati tidak tumbuh. Kalau dibangkitkan tumbuh, akan tumbuh sampai berbuah. Sampai berbuah kembali, sudah habis buahnya berbuah kembali. Nah itu membangkitkan. Paham? Sampai segini paham? Paham ya? Coba yang pertama, al-qawiyu artinya tadi maha kuat, al-qayyum berdiri sendiri, al-muhyi menghidupkan, al-mumit mematikan, al-ba'id maha membangkitkan. Kita lanjutkan ke games. Nah, setiap kelompok nanti maju pertama. Kelompok kita bagi kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. 1, 2, 3, 4. Yang mau maju dulu kelompok siapa? Kalau tidak ada yang mau, saya undi kelompoknya. Siap? Diundi kelompoknya. Maju 1 nanti ya. Siap? Kelompok 3 maju. Siapa yang mau maju? Ayo 2 orang enggak apa-apa. Ya 2 orang. Siap ya? Enggak apa-apa. Siap ini. Pilih nomor. Dipencet. Nomor 3. Soalnya ini. Yang satu kelompok boleh memberitahu. Ketat waktunya. Nah, maha betul. Lanjut, masih ada 5, 4. Al-qayyum maha berdiri sendiri. Kita lihat jreng. Betul. Yeay. Yang selanjutnya kelompoknya kok nggak tepuk tangan ya. Al-mumit maha dan iya betul. Tinggal 2 soal lagi. Nomor 5. Al-qawiyu artinya maha kuat. Betul. Yeay. Yang terakhir nomor 2. Bentar. Berarti tinggal 1. Apa ya? Tidak berdiri sendiri. Nah, salah, tidak apa-apa. Tadi apa? Al-muhyi. Al-muhyi itu ya.
Al-Muhyi yang tadi salah, Maha berdiri sendiri. Bon, kembali. Kita putar lagi kelompoknya. Kelompok 4. Ya, maju. Siap? Ini ikut enggak? Adil aja, siap? Yang teman sekelompoknya boleh membantu. Oke. Ding, ding. Yo, pencet. Nomor berapa dulu? Nomor 4. Al-Qayyum. Maha berdiri sendiri. Betul. Yeay. Selanjutnya Al nomor 1. Mematikan. Selanjutnya nomor 2. Maha hidup. Betul. Nomor 5. Maha kuat. Betul. Tinggal yang terakhir, Al-Ba'id, membangkitkan. Betul sekali. Terima kasih kepada kelompok 4. Betul semua. Jadi ini selanjutnya antar kelompok 1, 2. Siap. Kalau nanti 3 dan 4 ketunjuk lagi, kita putar lagi. Kelompok 2 maju. Siapa ini? Siapa yang maju kelompok 2? Mas Anjas sama Mas Firza. Siap? Oke. Nomor 1. Al-Muhyi, Maha hidup. Betul. Nomor 4. Al-Ba'id, membangkitkan. Betul. Nomor 2. Maha kuat. Betul. Nomor 3 atau 5? 5. Al-Mumin, mematikan. Tinggal nomor 3. Ting. Maha hidup. Maha hidup. Deng 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 deng. Tidak apa-apa, nanti belajar kembali ya. Akan melanjutkan ke tugas kelompok 1, 2, 3, 4. Peralatannya disiapkan. Nanti ini tugasnya dipotong lalu digabungkan kembali ya. Oh iya, nanti tak kasih. Ditaruhnya ditempel di kertas berwarna ini ya.
Bisa langsung dimulai. Untuk satu ya tuh kayak semua lebih cepat lebih baik. Dibagi, nah itu dibagi situ, potong, nggak usah potong langsung tengah, bergelombang, motongnya bergelombang ya. Nggak usah dipakai gitu. Ini potongnya satu atau dua, tiga, boleh dari atas, boleh di samping ya. Tiga saja guntingin. Ini siap ya, biar tidak keliru ya. Nanti boleh ini 1, 2, 3, 4, 5 boleh kalau muat, kalau nggak muat ya gini ya. Sebelum ditempel di sket dulu, dipaskan dulu ya, biar enggak keluar dari kertasnya. Iya, dipotong tengah, dipotong dulu, jangan langsung ditempel gitu. Ini kan nggak sesama albanya itu apa kan, enggak, ini kan kalau Wiyu ya dipasangkan, potong. menerangkan ya, itu bicaranya kebanyakan menjaga lesan itu mulut. Enggak ada di sini langsung. Mas, ini kan ini menjaga lesan. Nah ini berarti nanti di atasnya ini yang sama di sini itu alqayyum. Kelompok 3 maju semua. Hadap ke depan. Dijawab.
Ayo dijelaskan. Ayo. Terus? Yeah. Terus? Yeah. Bon, ucapkan salam. Waalaikumsalam. Oh, balikin tepuk tangan. Kelompok 1 maju semua, ayo. Salam. Bagus, hadapkan ke depan gambarnya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama, hadapkan ke depan. Sabon, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Lanjut. Baik, sudah maju semua setiap kelompoknya. Kita lanjutkan materinya. Dilihat ke layar. Kesimpulan dari pelajaran pada hari ini yang pertama adalah ada 5 Asmaul Husna yang kita pelajari. Asmaul Husna itu tadi artinya apa? Nama yang baik dan benar. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Di kelas 5 kita mempelajari yang pertama Al-Qawiyyu artinya maha. Al-Qayyum artinya maha. Al-Muhyi artinya maha hidup. Al-Mumit artinya maha. Al-Ba'is artinya maha. Nah, itu kesimpulan dari materi pada hari ini tentang 5 Asmaul Husna yang kita pelajari. Selanjutnya, setelah belajar materi Asmaul Husna, bagaimana perasaan kalian? Yang jempol tayang pukur-pukur. Jempol kena semuanya? Mana ketawanya? Nah, Sabon. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ini tugas terakhir. Asesmen terakhir. Menjodohkan. Tinggal dijeret. Ini bukan per kelompok, per anak ya. Dijodohkan, digeret. 1 anak 1. Nanti kalau sudah selesai, langsung dikumpulkan.
Ya, ayo, tinggal dikasih garis menjodohkan. Yang sudah selesai dikasih nama, langsung kumpulkan ke depan. Bukunya dua. Yang sudah selesai kumpulkan ke depan. Biar kasih nama terus dikumpulkan. Nggak usah, yang bawah nggak usah, hanya menjodohkan saja. Bon Sarip, mana? Oke. Jangan lupa dikasih nama. Terima kasih anak-anak, pelajaran hari ini tentang Asmaul Husna sudah selesai. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bab selanjutnya, yaitu sebelum itu diberesin, kita berdoa mau pulang bersama-sama. Dipimpin kembali Mas Syarif yang tadi memimpin doa awal. Berdoa. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi illam ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw Allahumma najibura wa arinal ilawan juqna bira arhamar rahimin subhanallah sakhara lana wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.